Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Adelia dari kelas MNJ 23C dengan NVM 23411045. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi teori keputusan. Apa saja teori keputusan itu? Ayo kita simak sama-sama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori keputusan atau yang disebut dengan decision theory. Decision theory is an approach that uses available information to make optimal decision under uncertainty. Each approach involves representing uncertainty by assuming a set of possible states with no probability and selection action from a set of alternative. Apa sih pentingnya kegunaan utama dari teori keputusan itu? Pentingnya dari keuntungan utama dari teori keputusan adalah menyediakan pernyataan yang jelas mengenai masalah dan tujuan pengambilan keputusan, menyajikan informasi ilmiah dan ekonomi kuantitatif yang tersedia dalam kerangka yang koheren, dan menyediakan analisis transparan dan dapat diulang untuk menghasilkan arah yang direkomendasikan. Decision theory is divided into two, atau yang disebut dengan teori keputusan terbagi menjadi dua bagian. Dan yang pertama, normative decision theory, dan yang kedua, descriptive decision theory. Yang pertama yaitu normative decision theory. Normative decision theory is a theory that studies how optimal decision should be made based on the principle of rationality. This theory focuses on how people should make decisions based on how they believe to be true about the future. Yang kedua, descriptive decision theory. Descriptive decision theory is a theory that explains and describes patterns of regular in the choice that people tend to make. This theory differs from normative decision theory, which explains the choice that people should make. Apa aja sih komponen utama dalam teori keputusan? Ada beberapa komponen dalam teori keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan atau yang disebut dengan decision maker. Yang kedua, alternatif. Dan yang ketiga, kriteria atau sasaran atau yang disebut dengan kriteria atau objektif. Yang keempat, ada hasil atau yang disebut dengan outcomes. Dan yang kelima, ketidakpastian atau yang disebut dengan uncertainty. Dan yang keenam, probabilitas atau disebut dengan probability. Step in decision making. 1. Identify decision that need to be made. 2. Gather information internal and external. 3. Determine potential solution. 4. Consider the equation for as optimal make a final decision. 5. Take action on your decision through a review. Dari materi ini, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis teori keputusan. Apa aja sih jenis-jenis teori keputusan itu? Yaitu yang pertama, keputusan di bawah kepastian. Keputusan di bawah kepastian adalah pengambilan keputusan yang dilakukan ketika pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti hasil atau konsekuensi
dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Yang kedua, ada keputusan di bawah resiko. Keputusan di bawah resiko adalah situasi ketika pembuat keputusan memilih opsi yang dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam situasi ini, pembuat keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan, dan alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Dan yang terakhir yaitu keputusan di bawah ketidakpastian. Keputusan di bawah ketidakpastian adalah proses pengambilan keputusan ketika tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi, serta tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasilnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor influencing decision. Faktor influencing decision ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, internal factor. Internal factor are factors that come from weighting the decision maker, such as value with believers, preference, emotion, and personal experience. This factor can influence how individuals process information, evaluate alternative, and make choice. Yang kedua, ada external factor. External factor are factors that come from outside the decision maker, such as the social culture, economy, and political environment. This factor can influence the availability of information, the risiko faced, and the contestant face in making decisions. Dan yang terakhir ada situational factor. Situational factor are factor relates to the perspectival context in which decisions are made. These can include time available, posture, face, and recourse available. These factors can influence how individuals prioritize criteria and consider risiko. Dapat saya simpulkan dari teori keputusan ini adalah kerangka ilmiah yang membantu individu atau organisasi dalam memilih alternatif terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, tujuan yang ingin dicapai, dan kondisi lingkungan. Teori ini menyediakan berbagai pendekatan, yaitu alat dan metode untuk mengatasi tantangan pengambilan keputusan baik dalam kondisi kepastian ataupun risiko maupun ketidakpastian. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.